Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya Ibu Krismonika Eva Erianti di mata pelajaran Seni Budaya materi Sifat Bahan Pewarna Tekstil. Nah, materi kali ini merupakan kelanjutan materi dari minggu lalu, yaitu jenis bahan pewarna tekstil. Kemudian sebelum masuk kompetensi dasar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pelajaran kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian selanjutnya masuk ke kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar pada mata pelajaran kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu memahami penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan anak-anak semuanya mampu memahami sifat bahan dari pewarna tekstil. Jadi jika minggu lalu membahas tentang jenis-jenis dan sedikit tentang sifat, maka hari ini kita akan lebih mendalami tentang sifat bahan pewarna tekstil. Selanjutnya ke relevansi materi dengan ayat Al-Quran. Seperti biasa kita ke surat Fussilat ayat 12. Ibu bacakan. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi ayat ini membahas tentang ciptaan Allah atau keindahan yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu, Al-Quran sendiri adalah puncak keindahan, fenomena keindahan ilmiah, serta simbol-simbol keindahan. Kita bisa menemukan contoh yang sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, serta membuktikannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber seluruh keindahan, atau nikmat-nikmat keindahan itu diperagakan dalam penciptaan alam semesta ini. Jika keindahan sudah diciptakan oleh Allah, maka kita sebagai manusia patut untuk merawatnya dan juga menciptakan keindahan-keindahan lain sebagai bentuk mengamalkan surat Fussilat ayat 12 ini. Jadi sebelumnya anak-anak semua sudah belajar tentang jenis warna tekstil. Jadi jenis warna tekstil ada 2, yaitu yang alami dan warna tekstil buatan. Untuk hari ini kita akan fokus ke sifatnya atau mungkin bisa dibilang ciri-cirinya. Untuk yang pertama yaitu sifat warna alami tekstil. Jadi ini adalah sifat dari pewarna yang alami. Yang pertama sudah disampaikan sebelumnya bahwa pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Jadi ketika anak-anak semua membuat suatu produk atau karya seni dengan memanfaatkan warna alami seperti akar-akaran, kulit kayu, dan kemudian misalnya daun, buah, dan lain sebagainya, itu harus memiliki perawatan yang lebih dikarenakan warna ini tidak tahan terhadap sinar matahari sehingga mudah luntur atau mudah pudar ketika dicuci dan ketika dijemur. Ini sebagai tambahan beberapa sifat dari warna alami. Yang pertama yaitu lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, ini dikarenakan apa?
ketika anak-anak membuat suatu produk atau karya seni yang memanfaatkan pewarna alami, maka lebih aman karena ketika kita membuat dan kemudian itu menghasilkan limbah, ketika kita buang itu lebih aman di lingkungan kita, jadi tidak mencemari, baik itu pencemaran tanah maupun dapat mematikan tumbuhan, dikarenakan dari bahannya saja sudah alami. Jadi ketika kita buang limbahnya, maka bisa jadi itu malah menyuburkan tanah. Kemudian selanjutnya yaitu cenderung memberikan aroma khas yang tidak diinginkan. Jadi di sini juga ada kelemahan dari pewarna alami, yaitu ketika kita semisal membuat suatu karya seni atau produk dengan memanfaatkan pewarna alami ini, seperti contoh misal kita memakai kunyit. Nah, ketika anak-anak yang tidak suka bau dari kunyit, maka aroma tersebut akan cenderung mengganggu. Kemudian selanjutnya warnanya mudah rusak karena pemanasan. Kemudian selanjutnya warnanya kurang kuat atau pucat. Nah, dikarenakan ini pewarna alami, maka cenderung lebih pucat ya, dikarenakan pewarna alami ini tidak terlalu pekat seperti pewarna buatan. Macam warnanya juga terbatas. Nah, jika kita ingin membuat suatu produk atau karya seni dengan menggunakan pewarna alami, maka warna-warna yang tersedia itu harus mengikuti warna yang ada di alam. Kemudian selanjutnya ke sifat pewarna buatan tekstil. Nah, sifat pewarna buatan tekstil ini cenderung berkebalikan dengan sifat pewarna alami tekstil. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Jadi karena warnanya kuat, kemudian juga ada zat pengikatnya, sehingga warna buatan tekstil ini lebih tahan terhadap sinar matahari dan warnanya cenderung lebih awet dan tidak mudah luntur, seperti itu. Kemudian ini ada tambahan juga. Nah, untuk pewarna buatan ini harganya lebih murah jika dibandingkan menggunakan warna alami, dikarenakan jika kita menggunakan warna buatan, sedikit saja itu sudah menghasilkan warna yang banyak dan pekat. Kemudian praktis dalam penggunaannya. Nah, untuk pewarna buatan ini kita bisa menggunakan tanpa harus melalui proses yang rumit, karena kita bisa memakainya dengan cara langsung melarutkan dengan pelarut, seperti contohnya air. Jadi tidak seperti pewarna alami yang jika kita mau menggunakan, maka kita harus kita harus menumbuknya dulu atau menghancurkannya terlebih dahulu, menghaluskannya, kemudian masih melarutkannya, disaring dan lain sebagainya. Jadi lebih praktis ya. Kemudian warna yang dihasilkan juga lebih kuat. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa warna ini lebih kuat dikarenakan ada zat pengikat yang sangat kuat. Zat pengikat tersebut ada di pewarna itu sendiri dan biasanya juga ditambahkan lagi dengan zat pengikat. Seperti contoh pada pembuatan batik itu biasanya ditambahkan zat pengikat yang namanya water glass. Cairan water glass itu untuk menguatkan warna pada kain, sehingga ketika kita mencuci berulang kali, menjemur berulang kali, maka tidak pudar warnanya. Selanjutnya macam warnanya lebih banyak. Jadi untuk warna buatan ini jenis warnanya sangat banyak karena sangat bervariasi. Juga semisal ada warna merah, maka ada sangat banyak jenis warna merah, tidak seperti warna alami pada tekstil yang cenderung terbatas. Kemudian warnanya tidak rusak karena pemanasan.
Nah, hal tersebut disebabkan yang tadi ada zat pengikat, kemudian menyebabkan warna pada kain itu lebih pekat dan lebih kuat. Jadi pewarna buatan ini cenderung kurang aman dan tidak ramah lingkungan. Nah, ketika anak-anak menerapkan pewarna buatan ini, ketika mau membuat karya atau suatu produk, maka harus hati-hati dikarenakan ini relatif beracun serta tidak ramah lingkungan. Ketika kita menghasilkan limbah dari pewarna buatan ini, maka limbah tersebut akan mencemari lingkungan. Seperti pada gambar kita lihat, ketika dibuang di sungai maka akan menimbulkan pencemaran air, dan ketika kita buang ke tanah maka juga akan mencemari tanah dan bisa mematikan tanaman-tanaman yang terkena limbah tersebut. Untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan tugas atau review yang ibu tugaskan. Yang pertama ada bagaimana sifat dari pewarna alami tekstil, dijelaskan. Kemudian selanjutnya bagaimana sifat dari pewarna buatan tekstil, silahkan dijelaskan dengan serinci-rincinya. Atau anak-anak juga bisa mencari di internet. Kemudian selanjutnya bagaimana menurut kamu cara menggunakan pewarna buatan tekstil agar tidak sampai mencemari lingkungan. Nah, ini seumpama jika anak-anak membuat produk dengan menggunakan pewarna buatan, nah itu kira-kira bagaimana cara anak-anak supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi limbahnya itu tidak sampai mencemari air atau mencemari tanah. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya. Kemudian selanjutnya, bagaimana menurut kamu cara merawat produk atau karya tekstil yang menggunakan pewarna alami? Jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian dipotret dan di-share di Google Classroom. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan materi atau pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setiap jenis bahan pewarna tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan karya atau produk. Jadi antara sifat yang dimiliki oleh pewarna buatan dan alami itu berbeda. Jika kita tujuan produknya mempunyai tema nature atau alami, maka kita menggunakan warna alami. Nah, jika produk tersebut dibuat untuk dipakai setiap hari atau untuk jangka panjang, lebih baik kita memakai pewarna buatan. Kemudian selanjutnya, warna buatan tekstil cenderung lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan pewarna alami, tetapi tidak lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pewarna alami. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga selalu kesehatan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.